The Bad Wolf, and I am... Halo semua, selamat datang kembali di YouTube channel Lingkar Cinema. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Kembali lagi bersama Mimin. Kali ini kami akan menampilkan salah satu alur cerita film yang berjudul The Northman yang dirilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan tentang aksi pembalasan dendam seorang pangeran Viking yang perkasa menyamar sebagai seorang budak agar bisa membunuh pamannya sendiri, karena pamannya telah membunuh ayahnya saat ia masih kecil. Kira-kira bagaimana aksi balas dendamnya, apakah akan berhasil atau tidak? Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita simak bersama-sama. Check this out dan jangan lupa tonton video ini sampai habis. Film diawali dari kisah seorang bocah bernama Amlet yang sedang menunggu ayahnya pulang dari peperangan. Amlet yang tidak sabar lagi, kemudian masuk ke kamar ibunya yang kita sebut saja sebagai Warni. Setibanya di tempat itu, sang raja yang bernama Aurfandil sedang memeluk anak dan istrinya setelah lama tidak bertemu. Di tengah mereka sedang bercengkrama, datanglah seorang Viking kita sebut saja sebagai Mangun. Dikenal sebagai pembantai yang sangat sadis sekaligus sebagai adik Raja Aurfandil ikut serta menyambut kedatangan kakaknya. Seketika melihat hal itu, seorang pria yang gila berkata bahwa ia mencium aroma perselingkuhan antara Ratu Warni dan Mangun. Sontak Mangun pun marah mendengarkan hal itu dan berniat untuk memotong kepalanya. Akan tetapi, sang raja berusaha mencegah adiknya karena orang gila tersebut hanyalah sedang bercanda. Setelah itu, kita diperlihatkan oleh sang raja dan Ratu Warni berada di kamar sedang melakukan pembicaraan. Aurfandil menceritakan bahwa saat peperangan hatinya sempat tertusuk oleh pedang lawan, hingga ia menyadari umurnya bisa saja tidak lama lagi. Lantas ia pun juga merasa sudah waktunya untuk menobatkan putranya Amlet sebagai raja, karena dirinya ingin mati sebagai Viking sejati agar diangkat ke Valhalla. For your information, Valhalla adalah surga bagi para Viking, tetapi berbeda dengan kepercayaan lain. Untuk bisa ke Valhalla, seorang Viking harus mati dalam peperangan atau berjuang untuk apa yang disebut sebagai rumah. Selanjutnya, kita diperlihatkan Amlet dibawa Aurfandil di tempat rahasia untuk melakukan penobatannya sebagai raja. Ritual yang dilakukan ternyata dipimpin oleh pria gila yang sebelumnya menghina sang ratu dan Mangun. Kemudian terlihat Raja Aurfandil menyuruh Amlet untuk mengikutinya bertingkah seperti serigala. Hearken to me, you two-legged, to be in battle slain, shimmering gates of Valhalla. Around one should spire, wise in measure should eat, yet wise enough to be the... Dalam suasana yang terlihat ngeri-ngeri sedap, pria gila itu menyebutkan bahwa mulai sekarang penentuan Amlet sebagai serigala akan ditentukan oleh dewa. Dan bahkan Amlet harus memikul tanggung jawab seorang Viking yang harus mati dan pergi ke Valhalla. Aurfandil pun berkata bahwa Amlet tidak akan dianggap sebagai serigala kuat, melainkan seperti anjing kampung jika ia tidak menjalani takdirnya. Aurfandil pun memperlihatkan bekas luka kepada Amlet dan menyuruh Amlet memasukkan tangan di perutnya, sehingga Amlet mampu merasakan detak jantung ayahnya dan melihat gambaran dirinya akan menjadi seorang Viking yang sangat hebat.
Keesok paginya, Amlet sedang bersama ayahnya untuk menikmati dinginnya salju. Seperti halnya anak biasa, Amlet pun menikmati salju dengan cara menjulurkan lidahnya. Tapi tiba-tiba... Amlet yang penuh ketakutan pun lari meninggalkan ayahnya dan bersembunyi di balik batu. Amlet pun menyaksikan secara langsung ayahnya dihujani panah dan ternyata di balik itu semua merupakan perbuatan pamannya sendiri. Sebelum dibinasakan oleh adiknya sendiri, Aurfandil pun mengucapkan sumpahnya bahwa kematianku akan membawa pembalasan yang berapi-api kepadamu, wahai saudaraku, karena tahta yang kau curi akan menjelma bagai ular yang menggigit saat kau tertidur. Begitulah bunyi sumpah yang Aurfandil layangkan. Amlet yang menyaksikan ayahnya kepalanya terpenggal memutuskan untuk melarikan diri, tapi ternyata... Amlet berhasil melarikan diri, akhirnya kembali ke kerajaan. Akan tetapi terlihat sudah banyak nyawa melayang akibat pemberontakan. Ia pun juga melihat ibunya berteriak dibawa oleh pamannya sendiri. Akhirnya Amlet pun memutuskan untuk melarikan diri dengan menggunakan kapal kecil. Dalam perjalanannya, Amlet berulang kali mengucapkan sumpah yang berbunyi, "Aku akan membalaskan dendamu, ayah. Aku akan menyelamatkanmu, ibu. Aku akan membunuhmu, paman." Singkat cerita, beberapa tahun kemudian kita diperlihatkan dengan sekumpulan Viking yang sedang mendayung perahu di negeri Rus. Negeri Rus sendiri dikenal akan kebrutalan para Vikingnya. Seperti halnya beruang buas, mereka menghabisi lawannya dengan brutal dan tanpa ampun. Terlihat Amlet yang sudah beranjak dewasa menjadi rombongan para Viking tersebut. Kemudian Amlet sedang terlibat dalam peperangan. Amlet kini menjadi sangat buas dan kuat seperti apa yang dijanjikan saat ia sedang melakukan ritual. Bahkan ia menggigit salah satu lawan dan kemudian menggonggong. Seperti seekor serigala yang berada di antara para beruang. Saat Amlet sedang berjalan untuk memilih siapa yang akan dijadikan budak, tiba-tiba terdengar panggilan berdering menyebut namanya. Ternyata sumber suara berasal dari si penyihir buta yang bernama Ceres. Konon penyihir sangat dipercayai oleh seorang Viking untuk mengingat kembali tujuan mereka agar bisa mencapai Valhalla. Penyihir itu pun mengingatkan Amlet bahwa ia hidup untuk memenuhi janji yang ia ucapkan saat ia melarikan diri dari kebrutalan pamannya kala itu. Penyihir Ceres juga meramalkan saat Amlet mati, ia akan melahirkan raja baru yang akan memimpin para Viking. Keesok harinya, Amlet yang sudah bersiap untuk melanjutkan perjalanan, ia diberitahu oleh rekan Vikingnya ternyata kerajaan Mangun atau pamannya sendiri sudah dirampas oleh Raja Norwegia. Hingga Mangun saat ini berada di desa terpencil untuk menjadi peternak domba sekaligus sebagai pemimpin desa. Mendengarkan hal itu, Amlet merasa sudah saatnya memenuhi takdirnya untuk memenggal kepala pamannya. Amlet pun memutuskan meninggalkan para rombongan Viking untuk menyusup menjadi budak yang akan dikirimkan ke tempat Mangun. Dan di dalam perjalanan, mereka terserang badai perahu yang ia tumpangi. Di tengah itu Amlet pun kembali diperlihatkan masa depan yang akan dilalui. Menurut ramalan, ia akan jatuh cinta dengan seorang budak bernama Olga yang saat ini kebetulan ia berada dalam satu kapal dengannya. Saat mereka akan dilantarkan ke tempat Mangun atau diantarkan, terlihat Amlet dan Olga sedang ngobrol tentang visi misi masing-masing. Olga yang bertujuan agar terbebas dari perbudakan dengan senang hati membantu Amlet untuk membunuh Mangun.
Amlet pun menyetujui karena ia begitu yakin Olga pandai mengakali orang lain dan hanya Olga lah yang tahu jika Amlet sedang menyamar sebagai budak. Setibanya di tempat pamannya, Amlet pun diberikan tugas sebagai pembangunan proyek. Tak lupa ia dikenalkan dengan sepupu sendiri yang bernama Thorir, di mana Thorir berwatak sangat jengkelki karena merasa ayahnya dianggap sebagai raja sehingga ia nyongongi. Waktu yang terus berjalan, Amlet pun mengetahui bahwa ibunya ternyata sudah menjadi istri atau permaisuri pamannya. Amlet pun yakin takdirnya akan menghantarkan ke suatu pedang legendaris yang akan memenggal kepala pamannya tersebut. Saat malam hari, Amlet pun keluar untuk mencari sebuah gua yang dulunya menjadi tempat ritual semasa kecilnya bersama ayahnya. Yang ternyata kini gua tersebut ditempati oleh penyihir yang tinggal bersama kepala pria gila tersebut. Mengetahui niat Amlet, penyihir itu pun kemudian menghidupkan kepala pria gila tersebut. Sehingga ia akan berbicara dengannya. Saat ritual dilakukan, akhirnya kepala itu menyampaikan bahwa tidak jauh dari tempat ini terdapat sebuah pedang yang ditempa oleh pandai besi paling mematikan di dunia. Di mana pedang itu diikat oleh tulang rusuk kesatria kuat pada zamannya. Bila pedang tersebut juga seperti taring naga yang tidak akan pernah tumpul. Akan tetapi pedang itu memiliki kelemahan. Tidak dapat digunakan kecuali pada malam hari. Sehingga Amlet tidak ingin membuang waktu. Amlet kemudian bergegas menuju tempat keberadaan pedang tersebut. Ternyata untuk mendapatkan pedang legendaris tersebut tidaklah mudah. Nehi-nehi, Amlet harus berhadapan dengan mayat hidup di dalam gua. Setelah mendapatkan pedang legendaris tersebut, Amlet pun kemudian bergerak pulang untuk menyembunyikan pedang yang baru saja ia dapatkan. Esoknya, Amlet disuruh keluarganya untuk mengikuti sebuah olahraga, di mana olahraga bertujuan untuk melihat siapa budak yang paling kuat di antara dua keluarga yang berbeda. Bentuk olahraganya seperti baseball tapi dibumbui MMA. Hingga tidak jarang pemainnya harus ada yang meninggal. Saat permainan sedang berlangsung, terlihat menyisakan Amlet dan satu lawan yang harus berduel sampai titik akhir penghabisan. Tiba-tiba anak bontot dari Ratu Warni dan Mangun mengambil bola dan akan dimasukkan ke gawang lawan. Budak lawan yang melihat itu seketika membanting sampai pingsan. Amlet pun datang menyerang budak itu dengan sangat brutal. Saat menjelang malam, Thorir pun memberikan hadiah ke Amlet untuk bisa meniduri siapa saja wanita yang berada di desa ini karena ia sudah berhasil membawa kemenangan dan menolong adiknya. Amlet yang tidak tertarik kemudian memutuskan diri untuk menyendiri di dalam hutan, tetapi tanpa ia sadari di belakangnya sudah ada si Olga. Olga yang mengetahui bahwa takdirnya akan bersama Amlet, mereka pun segera melakukan cocok tanam di semak-semak. Keesok harinya, Thorir pun mengamuk saat melihat teman-temannya dicincang dan disusun seperti bentuk kuda dan dipajang di gubuk tempat pemujaan. Salah satu dukun berambut putih pun menyangka bahwa semua itu terjadi karena dewa yang disembah keluarganya Mangun seketika ia ngamuk-ngamuk.
Akhirnya Mangun meminta salah satu budaknya dipersiapkan untuk menjadi tumbal agar dewanya tidak ngamuk-ngamuk. Malam saat ritual, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan suara dari luar, dan setelah menemukan sumber suara tersebut, ternyata yang terbunuh adalah dukunya sendiri. Mangun yang mengetahui hal itu, ia pun sadar bahwa semua ini bukanlah karena dewanya, melainkan ulah dari seorang penyihir. Keesok paginya, semua budak Mangun dipersenjatai untuk berjaga-jaga jika ada penyerangan. Hingga malam tiba, terlihat Olga yang mencampur jamur beracun di masakannya dan membuat semua orang keracunan. I like your sticks! Saat kondisi desa sedang kacau, terlihat Amlet menyelinap di rumah dan menemui ibunya yaitu Warni. Ia pun mengatakan kepada Warni bahwa inilah Amlet, anak yang berhasil lari dan kini ia datang untuk membalaskan dendam ayahnya kepada Mangun. Akan tetapi, sang ibu tidak ingin ini terjadi karena ibunya sudah benar-benar jatuh cinta kepada Mangun. Terungkap juga bahwa ternyata gurauan pria gila waktu itu memang benar adanya, dan ibunya pun mengancam Amlet jika ia berani membunuh Mangun beserta anaknya maka akan diberikan kutukan paling mematikan kepada Amlet. Bahkan ibunya dengan licik menggoda Amlet. Amlet yang menyadari hal itu pun bergegas pergi karena tidak ingin meniduri ibunya sendiri geblek. Amlet pun datang ke kamar Thorir dan menusuknya hingga meninggoy. Sontak Mangun pun murka setelah mengetahui anaknya terbunuh dan jantungnya diambil karena bagi Viking, dengan mengambil salah satu organ lawannya adalah cara mempermalukannya. Di tengah kemurkaannya, Warni pun mendekati Mangun dan mengatakan bahwa yang melakukannya adalah Amlet anaknya dan Raja Orvandil, dan meminta Mangun untuk memeriksa satu persatu budaknya karena telah membantu Amlet. Mangun yang masih diselimuti kemarahan mengumpulkan budaknya dengan sajam hingga sajam Mangun pun terhenti di Olga. Olga pun tidak bisa mengelak dan akan segera dipenggal kepalanya. Akan tetapi tiba-tiba dari kejauhan, Amlet membawa jantung dan bermaksud menukar dengan nyawa Olga hingga pertarungan pun tidak dapat dihindarkan. I am Amlet the Bad Wolf, and I am... Amlet pun akhirnya tertangkap karena ia tidak dapat mencabut pedangnya karena kondisi siang hari. Bersamaan dengan hal itu, Olga pun berhasil melarikan diri. Beberapa saat kemudian terlihat Amlet dalam kondisi babak belur akibat disiksa. Kemudian roh ayahnya pun datang menyelamatkan dalam bentuk gagak. Di sisi lain, Mangun dan orang-orangnya sedang melakukan prosesi pemakaman Thorir. Mereka membakar jasad Thorir agar mati dengan tenang dan bisa naik ke Valhalla. Setelah selesai, Mangun dan anak buahnya hendak membunuh Amlet. Akan tetapi sesampainya di sana hanya menemukan sekumpulan burung gagak. Ternyata Amlet berhasil diselamatkan oleh Valkyrie yang mengendarai kuda terbang. Hal ini menjadi simbol bahwa Amlet memang belum ditakdirkan untuk mati karena ia merupakan Viking sejati. Keesok harinya, Amlet tersadar di pemandian air hangat bersama Olga. Olga pun mengatakan bahwa ia sudah menyiapkan semuanya untuk menyelamatkan diri bersama Amlet agar bisa hidup bahagia dan tenang. Saat sedang mengendarai perahu, Amlet tanpa sengaja menyentuh perut Olga, hingga membuat Amlet melihat gambaran keturunannya. Amlet pun menyadari bahwa Olga telah mengandung anaknya. Gambaran tersebut mirip dengan ritualnya dulu. Olga pun mengatakan bahwa ia ingin hidup aman bersama anak yang ia kandung. Amlet pun menyadari bahwa selama paman dan ibunya masih hidup, ia khawatir mereka akan kembali untuk balas dendam atas kematian Thorir kepada anak-anaknya nanti. Amlet pun memutuskan untuk kembali ke tempat pamannya seorang diri. But you must come with us.
Setibanya Amlet terlihat sedang menyusup ke tempat Mangun. Tujuan pertamanya adalah membebaskan para budak. Kemudian dengan cepat ia membunuh ibunya dan anak bontotnya. Mangun yang melihat anak dan istrinya sudah terbunuh kemudian mengajak Amlet untuk fight di gerbang neraka sebagai pertarungan hidup dan mati antara mereka berdua. Lantas Mangun membawa jasad anak dan istrinya menuju gerbang neraka. Sampailah Amlet dan Mangun di gerbang neraka untuk pertarungan terakhirnya. Film pun berakhir dengan kondisi Amlet yang berhasil memenggal kepala pamannya, dan di masa sakaratul mautnya ia diperlihatkan Olga dan kedua anaknya. Ia pun merasa telah berhasil memutus rantai dendam yang membelenggu dan memberikan rasa aman bagi Olga dan anaknya. Seketika datanglah sosok Valkyrie dengan cahaya putih dan keindahan Valhalla. Dan film pun selesai. Ending yang mengandung menyala abangku. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah janganlah hidup dengan dendam karena akan dihantui rasa tidak nyaman ya guys. Dan gitu aja kira-kira filmnya. Semoga teman-teman terhibur. Dan tim yang bertugas undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. And see you.